وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab terakhir, alhamdulillah, Fajar ngantuk. Bab 644, bab layakunu bagduka talafan. Jangan sampai itu. Ya, marahmu itu talafan, merusak, menimbulkan kerusakan. Artinya tadi di atas kita disuruh menahan amarah, di bawah ini yang terakhir, bab terakhir, jangan sampai kemarahan kita menimbulkan masalah. Masalah apa ya? Macam-macam. Mukulin orang gitu kan. Dari mulai menghilangkan kehormatan orang dengan cara mencaci maki, orang itu jadi malu di tengah umum gitu kan. Kemudian mungkin secara fisik mukulin orang gitu kan. Bahkan sebagian orang sampai membunuh gitu kan. Nah, ini naudzubillah ya, ini suatu dosa besar yang memang setan tuh ingin kita tuh terjerumus di situ. Hadis 1322. 1322 dan ini menjadi hadis terakhir dalam kitab ini, alhamdulillah. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab qala, beliau berkata, la yakun hubbuka kalafan. Jangan sampai cintamu berlebihan, wala bughduka, dan jangan juga marahmu talafan sampai merusak. Fakultu, kemudian aku bertanya, kok iso kayak gitu, gimana ya Amirul Mukminin? Qala idza ahbabta kallafta kalfasobi. Jika engkau mencintai sesuatu, maka engkau mencintainya seperti cintanya anak kecil. Cintanya anak kecil gimana sih? Dia itu kalau dikasih mainan baru, senangnya nggak karu-karuan. Ya, begitu ada mainan yang baru lagi, dia akan lupa sama mainan yang baru dibeli tadi. Gitu. Dia senang nih sama si A gitu kan, tapi begitu muncul si B yang lebih lucu, dia akan pindah ke si B. Karena anak kecil kayak gitu modelnya. Nggak ini cuma maunya sama mainan ini, nggak mungkin. Coba aja kalau kamu punya adik kecil-kecil, itu anak saya kecil-kecil tuh. Habis tak beliin mainan, kamu beliin gitu. Nanti dijoli nggak? Ya, gampang lah. Dia pasti akan ganti. Bahkan mainan, misal kita belikan mainan yang mahal, remote control, kamu kasih balon, bisa jadi pindah ke balon. Artinya apa? Mencintai itu sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Wa idza abghatta ahbabta li sahibika talafa. Dan jika engkau marah, maka engkau ingin temanmu itu menjadi rusak. Saking marahnya sampai mati gue ya, gitu loh. Itu jangan sampai kayak gitu. Muncul kata-kata kayak gitu. Ya, khususnya suami ke istri itu biasanya istrinya nganyeli gitu sampai kadang tuh terucap kata-kata gitu. Jadi kemarin berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu tuh ada pengajian di Jogja yang nanya ke saya gitu kan. Itu sampai seorang suami dulu dia kafir, Kristen, masuk Islam. Nah, terus istrinya ini bikin marah dia. Ya mungkin diskusi apa, istri suaminya marah gitu. Saking marahnya itu sampai dia ngomong gini, tak belan-belani mlebu Islam itu kan. Ternyata yuk, aku mau perlakuan kayak gini, kira-kira gitu bahasanya. Itu mentok sekali, karena di dalam hadis dikatakan, eh, salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 kondisi, orang itu kalau sampai di titik itu, dia akan merasakan nikmatnya iman. Salah satunya yaitu apa? Ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakroha ayyukda finnar. Seseorang itu membenci untuk balik lagi dalam kekafiran, sebagaimana dia nggak senang kalau dicemplungkan di neraka. Artinya gini, orang itu kalau sudah milih Islam, ya logikanya imannya udah main. Imannya udah main, dia pasti bayangkan, nah aku jadi kafir meneh, itu saya akan masuk neraka. Maka kayak apa mantan pendeta itu Yahya Waloni kan dia sering ngomong gitu kan. Saya tuh udah orang yang nggak perlu takut sama siapapun. Kenapa? Karena saya kemarin udah hampir-hampir di bibir neraka. Kemudian Allah selamatkan gitu kan. Dan saya udah pasti dapat kaplingan surga karena orang Islam gitu loh. Sehingga kalau saya sewaktu-waktu mati gitu kan, maka saya santai aja, saya nggak perlu takut sama mati. Harusnya kemarin saya itu takut mati gitu. Lah kok ini ada suami saking anyele gitu kan, saking marah ya, atau mungkin saking anyele sampai ngomong kayak gitu, sampai ngomong yang tadi itu. Tak belan-belan ini melebihi Islam. Itu kan menunjukkan dia tuh anyel banget gitu loh. Sama kondisi, sama perlakuan pasangannya. Dan terlepas dari benar salah yang mana, benar salah saya nggak tahu. Cuman maksud saya itu, ya itu kebiasaan laki-laki tuh. Kadang tuh saking marah gitu kan, sampai kemudian melampiaskan apa namanya emosinya.
ya, dengan menggunakan fisik, bahkan membunuh, bahkan dia sampai punya kata-kata gitulah. Itu nek sampai setan ngidik-ngidik terus, wis metu meneh saka Islam, golek bojo liya sing luwih sabar, kan repot. Ya. Oleh karena itu maka ini khususnya laki-laki yang suka marah-marah, gitu kan. Nah, maka mari kita belajar untuk menahan amarah. Dan kepada para wanita, para istri-istri, maka belajarlah untuk jangan mancing emosi. Nah, tuh. Saya selalu katakan, ketika laki-laki marah, ya laki-laki ini merasa kayak ditantang untuk berantem gitu loh. Maka turunkan emosimu. Karena kan kamu nggak tahu ya, kamu nanti itu akan jauh dari walimu seberapa jauh. Kenapa sih orang nikah itu harus ada walinya? Karena kalau ada masalah, biar wali ini melindungi atau menjaga si yang diwalikan ini gitu loh. Tapi kalau kemudian walinya jauh, misal kamu dinikahin orang terus dia pindah, kalian pindah ke Australia, kayak ada seorang transgender gitu, pindah ke Australia. Nah, si suaminya itu, jadi yang laki-laki jadi perempuan, gitu, sampai operasi plastik, terus dinikah sama laki-laki Australia. Nah, padahal dia orang Sumatera gitu. Nah, begitu marahan, berantem, gitu, dimutilasi. Walinya kan nggak tahu, tahu-tahu udah dikabari kalau anaknya udah tercecel-cecel, tercincang-cincang gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini nih, setan tuh seneng banget gitu. Bagaimana kemudian ngomporin orang, orang bunuh orang menganiaya orang gitu kan. Maka tadi saya bilang kepada laki-laki, ayo kita coba tahan emosi. Kepada perempuan, jangan mancing emosi. Karena kalau udah sampai emosi itu ditimbulkan, nah, setan itu tinggal nyari kipas, kipasi makin gede, baranya makin besar, akhirnya terjadilah itu apa namanya penganiayaan. Wallahu taala alam. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri pembahasan kita ya. Kitab Adabul Mufrad, kitab yang fenomenal dari Imam Al-Bukhari. Insya Allah nanti kita lanjutkan materi kita di bab atau di pembahasan tentang nikah, gitu kan. Kita carikan kitab-kitabnya yang lain, pembahasan-pembahasan yang lain, agar kemudian kita bisa ya merangkai rumah tangga yang baik. Bagi yang belum nikah ya buat persiapan, bagi yang sudah nikah buat perbaikan, bagi yang sudah pernah nikah dalam artian sudah nggak punya pasangan, maka semoga dengan kita belajar, kita kemudian punya ilmu yang lebih baik, dan kemudian kalau kita nanti diizinkan untuk menikah lagi, maka itu sudah menjadi perbaikan untuk pernikahan berikutnya. Allah Ta'ala